Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mutasarrifi fil mulki wal malakut al-baqi alladhi la yafna wa la yamut al-qail fi muhkamit tanzil inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un. Wassalatu wassalamu 'ala as-sirajil munir muallimil insaniyah wa hadil bashariyah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi mahallahu bihi adh-dhalam wa ahyal anam wa kharaja bihi an-nasa minadh dhulumati ilan nur wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa yang harus dilakukan dengan harta seseorang yang sudah meninggal. Harta seseorang sudah meninggal. Ketika ada yang meninggal, laki-laki ataupun perempuan, dan dia meninggalkan harta, ada harta, nah hartanya ini diapakan? Apakah langsung dibagikan waris? Tidak. Ada beberapa hal yang dilakukan dulu, baru setelahnya dibagi harta warisan. Kemarin yang pertama adalah penyelenggaraan jenazah. Duitnya gasan penyelenggaraan jenazah. Tapi bilanya sudah ada tabungan syarikat kematian maupun gasan bayar itu, berarti kada dipotong gasan itu. Lalu yang kedua adalah hutang. Hutang. Nah, lalu yang ketiga wasiat. Yang keempat, nah, hanya dibagi waris. Itu. Nah, berkaitan dengan wasiat ini, batasnya adalah as-sulus atau sepertiga. Jadi maksimal benar wasiat ini sepertiga. Bilnya lebih daripada sepertiga, tidak ditunaikan wasiatnya. Maunya sepertiga aja. Nah, ini pernah terjadi dengan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini hendak berwasiat karena wasiat, tapi banyak memberi. Nah, itu tawar warhasil sepertiga, paling maksimal sepertiga. Lalu ujar Nabi, as-sulus was-sulusu kasir. Nah, sepertiga itu banyak dah. Innaka antazara warasataka aghniya khairun min antazarahum alatan yatafaqqahun nas. Lalu ujar Nabi, ini memadai Sa'ad bin Abi Waqqas lah, kamu meninggalkan keluargamu dengan kondisi berkecukupan, duit banyak aja, cukup aja itu lebih baik daripada duit yang tadinya disedekahkan lalu keluarganya duitnya timbul kurang kadar. Itu wasiat batasnya nomor 3. Nah, lalu yang terakhir keempat adalah dibagi harta warisan, miras. Nah, tanbihun. Quddimal wasiyatu 'ala ad-dain fil ayatil karimah min ba'di wasiyatin yusa biha udain. Kalau kita lihat coba lihat ya, di surah An-Nisa ayat 12 itu bunyi ayatnya tuh kayak ini. Min ba'di wasiyatin yusa biha udain. Wasiat dahulu hanyar hutang. Maka hutang dulu dibayar yang hanyar wasiat. Kenapa ayatnya itu memadahkan wasiat dulu hanyar hutang dipaling? Kenapa kayak itu? Nah, ma'annal hukm syar'i gitu. Hukum syara'nya ya hutang dulu dibayari, hanyar wasiat. Di ayat ini kenapa jadi terpaling? Ini ada hikmahnya. Kenapa? Annat taqdima lil inayati wal ihtimami biha. Didahulukan wasiat di ayat ini, di cuplikan ayat ini untuk al-inayah, perhatian, wal ihtimam, memprioritaskan. Nah, maksudnya menyatakan nih almarhum ini adalah wasiat, apalagi ada menulis. Nah, jujur memang hutang dulu wasiat ini diperhatikan supaya ditunaikan. Kenapa gerang wal hasil warasati ala tanfidil wasiyah hatta la yatahawanu fi amriha. Ini agar memotivasi, memberikan semangat untuk ahli waris supaya menunaikan wasiat almarhum atau
marhumah, menunaikan itu. Supaya jangan meremehkan, kene-kene aja santai aja, kada mun duitnya masih ada aja, langsung aja wasiatnya ditunaikan. Kenapa? Li'annal wasiyata lima kana tabarru'an mahdhan laisa fi muqabiliha iwad. Faqad tasyuhu nufusul warasah bi adaiha. Kenapa gerang wasiat ini sulit terlaksana? Nah, karena memang wasiat ini adalah murni tabarru'. Tabarru' itu apa ya? Kayak kebaikan. Menjulung ada balasannya, nah tahu nasihat. Menjulung ada balasannya. Ada timbal baliknya apa-apa. Nah, makanya terkadang kadang ahli waris itu merasa enggan untuk menunaikan wasiat almarhum atau almarhumah atau kuitannya itu. Karena naklah bari ke masjid, gasan pembangunan. Tahu anaknya. Tapi kenapa? Nah tadi terkadang enggan. Makanya di ayat ini didahulukan wasiat. Bi khilafid dain, beda dengan hutang. Nah, kalau hutang ini akan ada orang yang menuntut, meminta. Makanya orang pasti memperhatikan masalah hutang. Ada ya tukang tagih. Sedangkan wasiat ini kada ada tukang tagihnya. Kada ada namanya nyatakan. Teman agur kada ada juga. Jadi ini memang murni diri sendiri ahli waris, ketaatan ahli waris dalam menjalankan wasiat orang tua mereka atau ketaatan mereka terhadap agama dalam menjalankan wasiat. Jadi hakun menjalankan wasiat itu semata-mata karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan Allah menyuruh kita melaksanakan wasiat. Nah, itu. Jadi bilanya kada melaksanakan wasiat walaupun ini pengarahnya nih sesudah hutang posisinya harus dilaksanakan itu. Nah, habis dah yang urutan apa pengarahnya nih pembagian duitnya. Lalu berikutnya bilang maratibul warasah. Maratib ini tingkatan para ahli waris. Pertanyaan baru. Apakah semua keluarga itu mendapatkan warisan? Ada. Apakah warisan ini berhubungan dengan nasab? Iya atau? Apakah keluarga ini hanya keluarga ayah atau keluarga ibu atau bagaimana? Ini ada pembagiannya. Ini judulnya maratibul warasah. Nah, lawan juga apakah ahli waris ini dapatnya sama? Beda-beda, tergantung posisinya. Ini pertemuan berikutnya Bapak tulis kalau gambarkan judulnya dong. Judulnya ada nggak? Yang tadi wasiat tadi. Pon? Apabila tidak dilaksanakan hukumnya apa? Ada hukum lagi. Dosa besar atau kayak apa?